Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Pagi Bu. Ibu, apa kabar hari ini? Baik Bu. Ya baik Bu. Ya, alhamdulillah ya kalau semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Nah, anak-anak, kalau kalian semuanya dalam keadaan sehat ya, kemudian bisa bergabung pada sebaiknya sudah saatnya kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita telah diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga bisa berkumpul pada hari ini, walaupun hanya menggunakan aplikasi. Ya. Baik, untuk memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa sebelum memulai aktivitas kita, agar pembelajaran pada hari ini berjalan lancar dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Silahkan Reza pimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Reza sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Baik, Ibu ingatkan kembali ya, agar kalian mengisi absen yang sudah Ibu kirim melalui WA grup kalian ya. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar submateri yang baru. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, apa yang sudah kita pelajari pada minggu lalu? Ada yang masih ingat? Saya Bu. Ya, Anita silahkan. Pada pelajaran sebelumnya kita belajar tentang pengertian dan bentuk mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan status seseorang. Lalu bentuk mobilitas terdiri dari vertikal naik dan vertikal turun. Dan ada mobilitas horizontal juga, Bu. Oke, betul sekali ya. Jadi Ibu harapkan semuanya juga masih ingat dengan materi kita minggu lalu ya. Jadi materi yang minggu lalu itu merupakan dasar dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial. Nah, faktor pendorong dan faktor penghambat ini juga akan menjadi topik bahasan diskusi kalian pada hari ini ya. Nah, sebelum kalian mendapatkan materi yang lebih lanjut dan berdiskusi dengan teman kelompok kalian, tentu kalian sudah membaca buku paket kan? Nah, di buku paket di situ sudah ada materi tentang faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan menampilkan sebuah video ya yang berisi film-film pendek mengenai faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial. Nah, jadi dari video nanti, yang kalian lihat nanti ya, kalian bisa melihat dan bisa mengambil kesimpulan, apa sih faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial. Baik, akan Ibu tampilkan videonya ya, silahkan disaksikan.ความฝันของฉันเริ่มต้นจากถั่วงอกมืออะไรยู่ทำไมถั่วงอกร้านนั้นขายดีจังเลยอ่ะแม่ก็น่าจะร้านมีอยู่ร้านเดียวนี่งั้นเรามาปลูกถั่วงอกขายกันดีไหมก็ลองดูนี่ไอ้ตัวเร็วๆเหมือนถั่วงอกนะเราอ่ะไม่เป็นไรลองปลูกใหม่ดูการปลูกถั่วงอกแม่จบแค่ป .4 มีความรู้แค่พออ่านออกเขียนได้แต่แม่ชอบที่จะแก้ปัญหาจะได้ผลลัพธ์ก็ลองดู
ดูนะ คำว่าลองดูของแม่นี่แหละ เป็นปุ๋ยอย่างดีที่คอยบำรุงรากของความอยากรู้ อยากทดลองของฉันให้งอกงามไม่มีวันสิ้นสุด เธอลองมาปลูกอย่างอื่นดูไหม กำลังดู ดร.เนตรนภาแซ่หลีได้รับทุนจากโครงการสารรักจนจบปริญญาตรีปัจจุบันทำวิจัยอยู่ที่ประเทศสวีเดนMereka bilang rasa pahit dapat mengajarkan kita rasa bersyukur atas apa yang kita punya. Dari kejadian tersebut, saya jadi benar-benar paham apa maknanya. Pahitnya rasa kopi yang saya minum waktu itu sama pahitnya seperti rasa yang saya rasakan ketika saya di PHK. Tapi siapa sangka, rasa pahit tersebutlah yang membangunkan semangat saya. Saya sadar, layaknya secangkir kopi, hidup itu gak sekedar manis kok. Pahitnya juga bisa dinikmatin. Kopi itu pun menjadi kopi terbaik yang pernah saya minum. Karena kopi tersebut menginspirasi saya, memotivasi saya untuk memulai bisnis. Saya ingin mengelola pahitnya kopi untuk menjadi senyum manis bagi orang lain. Konsepnya sederhana aja, gerobakan. Karena saya pengen bikin semua orang bisa menikmati kopi dengan harga terjangkau. Rasanya nggak jauh kok dari kopi yang ada di kafe-kafe. Semoga pesan yang ingin saya sampaikan dapat ditangkap lewat kopi yang saya sajikan. Sejauh ini alhamdulillah menghasilkan, bisa mengejar cicilan dan juga membantu orang tua sedikit demi sedikit. Yang membuat saya merasa saat ini lebih baik adalah karena usaha ini punya saya sendiri. Untuk semua penggiat UMKM atau yang ingin mencoba dunia bisnis, percayalah bahwa semua yang pahit yang ada di hidup kita bisa berbuah manis apabila kita bisa mengambil inspirasi darinya. Berani usaha. Potret buram bagi jutaan masyarakat. Kondisi ekonomi yang kian terpuruk memaksa para orang tua mengais rezeki di tempat yang buruk dan membuat sang bayi merasakan sakitnya gizi buruk. Aku ingin melihat senyum pada wajah lesu mereka, menikmati hidup yang layak di negeri yang katanya kaya ini, mengecapnya nikmat pendidikan, berbaring di tempat yang pantas, mengganjal perut dengan makanan yang bergizi, serta dimanusiakan oleh para penguasa bangsa. Sehingga kemiskinan tidak menjadi ikon bagi negara ini.
sehingga kemiskinan tidak lagi menjadi ciri dan jiwa bangsa ini, sehingga kemiskinan akan semakin berkurang. Karena ini mimpiku untuk Indonesia. Salam kanina. Ai tahu. Ma, bakit tayo mga ita? Kakulay natin ang lupa. Kaya ba marumi ang tawag nila sa akin? Ang taong madumi ay ang taong hindi malinis ang puso. Sino niya? Ba't ganyan suot niya? Astig, mukha siyang authentic. Mr. Norman King. Ang turo sa akin ng nanay ko, kapag natanggap ko na kung sino ako, mas malayo ang mararating ko. Ako si Norman King. Ipinagmamalaki kong ako ay isang aitang Pilipino. Oke, sudah lihat videonya? Gimana? Bagus tidak filmnya? Ini film yang menginspirasi sebenarnya ya. Jadi berdasarkan faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial, ya, itu kita bisa lihat dalam film pendek tadi ya, dalam video yang sudah Ibu tayangkan. Nah, untuk memperjelas materi kita ya, selain kalian melihat video yang sudah Ibu tayangkan, Ibu akan memperlihatkan PowerPoint ya, sekaligus Ibu memberikan sedikit penjelasan tentang materi yang kalian pelajari pada hari ini. Oke. Ini pertemuan ke-6 ya, tentang faktor pendorong mobilitas sosial dan faktor penghambat mobilitas sosial. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mendeskripsikan faktor pendorong mobilitas sosial, dan yang kedua mendeskripsikan faktor penghambat mobilitas sosial. Nah, faktor pendorong dan faktor penghambat. Kita lihat yang pertama. Faktor pendorong mobilitas sosial itu ada faktor struktural. Ya, nah faktor struktural ini maksudnya adalah struktur yang ada pada suatu negara. Nah kita tahu ya anak-anak bahwa struktur masyarakat Indonesia itu sangat terbuka sehingga memungkinkan untuk setiap individu melakukan mobilitas sosial. Nah kalian bisa lihat di tampilan layar kalian di sini ada gambar Presiden Republik Indonesia dan gambar Wakil Presiden Republik Indonesia. Di mana ya maksud dari gambar ini adalah semua orang berkesempatan untuk melakukan mobilitas sosial yang lebih tinggi, termasuklah menjadi presiden di Republik Indonesia. Jadi sudah tidak seperti pada zaman kerajaan dulu ya, yang mana seorang raja itu hanya bisa diteruskan oleh keturunannya. Kalau sekarang presiden siapapun boleh menjadi presiden. Dan Indonesia menerapkan sistem demokrasi untuk memilih presiden yang akan memimpin Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, di sini ada faktor individu. Nah, faktor individu ya artinya walaupun setiap orang memiliki pendidikan yang sama, misalnya sama-sama
ini ya, misalnya sama-sama berpendidikan sarjana, tapi belum tentu kedua-duanya akan bekerja, ya. Bisa jadi yang satunya bekerja dan yang satunya tidak bekerja. Kenapa? Karena semuanya ditentukan oleh keterampilan dan kerja keras masing-masing individu. Seperti video yang sudah kalian tonton tadi, ya, video yang ada di awal, bagaimana seorang anak ya dan ibunya bekerja keras supaya bisa menanam atau menghasilkan kecambah, ya kan? Walaupun terlihat sepele, tapi kalau tidak didasari oleh keterampilan dan kerja keras, tentu tidak akan membuahkan hasil, ya. Dan dari situ kita bisa tahu bahwa kerja keras dan keterampilan yang dimiliki oleh ibu dan anak tadi, sehingga bisa mengantarkan seorang anak menjadi seorang dokter ketika ia sudah dewasa. Nah, yang kedua yaitu faktor sosial. Faktor sosial di sini perjuangan seseorang yang diawali dari ketidakpuasan akan status sosialnya, sehingga mendorong untuk melakukan mobilitas sosial. Nah, contohnya ya, tadi sudah kalian lihat di situ ada seorang sarjana ya yang akan kita menjadi dosen karena dia bisa mencapai nilai cum laude pada sebuah universitas. Nah, ternyata ya yang bisa mendapatkan nilai tinggi ini justru anak seorang tukang beca. Nah, itu termasuk faktor sosial. Kenapa dikatakan faktor sosial? Karena dia merasa ingin menaikkan mobilitas keluarganya ya. Dari yang tadi ayahnya hanya seorang tukang beca, kemudian dia ingin kehidupan keluarganya lebih baik. Sehingga dia belajar, ya, bekerja keras sehingga bisa mendapatkan apa yang diinginkan, ya. Kemudian ya, yang keempat ada faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi itu menentukan mobilitas sosial seseorang. Ya, kalian bisa lihat tadi di tayangan ada seseorang yang baru kena PHK, ya kan? Lalu dia minum di warung kopi atau di kafe lah seperti itu ya. Jadi dari secangkir kopi tadi, ya, dia punya inspirasi bahwa kegagalan pada hari ini bukanlah menjadi akhir dari segalanya. Justru dengan meminum kopi tadi, dia menjadi punya inspirasi, punya ide. Oh, kenapa saya tidak buka kafe juga, tidak menjual kopi juga? Nah, akhirnya dia bisa bangkit dan bisa membuka usaha sehingga bisa sukses kembali. Itu faktor ekonomi, ya. Kemudian faktor politik. Nah, faktor politik ini, ya, ini yang akan membuat seorang warga negara, ya, warga negara ini lebih mudah melakukan mobilitas sosial. Kenapa? Karena stabilitas negara, ya, dengan politik yang sudah membaik, tidak seperti masa penjajahan dulu atau masa setelah kemerdekaan, ya. Ini saat sekarang banyak sekali hal-hal yang akan dilakukan oleh pemerintah, sehingga situasi politik di Indonesia pun semakin baik. Sehingga kita selaku warga negara juga akan lebih mudah melakukan mobilitas sosial karena kondisi negara kita yang sudah aman dan damai. Seperti itu ya. Nah, itu faktor pendorongnya. Kemudian yang terakhir, nah ini faktor pendorong yang terakhir. Kemudahan dalam akses pendidikan. Nah, saat ini kalian sudah dipermudah untuk mendapatkan akses pendidikan ya. Tidak seperti dulu ketika zaman penjajahan, ya, ketika zaman masih ini ya sistem kerajaan, ya, yang boleh mendapat pendidikan itu hanya anak-anak seorang raja atau dari kalangan bangsawan. Nah, sekarang semuanya sudah bisa mendapatkan pendidikan. Bahkan pendidikan sekarang sudah bisa dikatakan gratis karena sudah banyak disubsidi oleh pemerintah sampai ke perguruan tinggi. Jadi dengan adanya kemudahan dalam akses pendidikan, kita sudah bisa lebih mudah melakukan mobilitas sosial. Itu ya anak-anak. Kemudian kita lihat faktor pendorong dan faktor penghambatnya. Faktor penghambat ya sekarang. Nah, di sini ada dua faktor penghambat ya. Yang pertama itu kemiskinan. Kalian juga bisa lihat di tayangan tadi ya bahwa kemiskinan ini merupakan faktor penghambat terbesar seorang melakukan mobilitas sosial. Kenapa?
Karena dengan adanya kemiskinan, seorang tidak mampu mendapatkan pendidikan yang layak. Meskipun sekarang kita sudah dipermudah untuk memasuki dunia pendidikan, ya, biasanya orang yang berada pada garis kemiskinan juga akan sulit mendapatkan pendidikan. Yang pertama mungkin saja akses transportasi. Yang kedua mungkin fasilitas pendidikannya. Seperti itu ya. Sehingga dengan keterbatasan yang dia miliki akan sangat susah melakukan mobilitas sosial. Kemudian yang kedua diskriminasi. Nah, dalam video yang terakhir ya, di situ ada film pendek mengenai suku Atea di Filipina. Ya, kenapa diskriminasi bisa menghambat mobilitas sosial? Karena disadari atau tidak ya, diskriminasi kalau kalian mungkin sekarang lebih mengenalnya dengan bully ya, pembulian. Jadi diskriminasi terhadap ras warna kulit seperti yang kita lihat pada video ya, di mana suku Atea ini memang sudah kebiasaannya ya tidak memakai pakaian, jadi hanya pakai celana pendek saja untuk yang laki-laki. Itu dilarang masuk ke dunia pendidikan ya. Tapi lambat laun orang lain bisa menerima bahwa seperti itulah suku Atea. Sehingga seorang anak tadi akhirnya bisa menyelesaikan program sarjana dan bisa bisa membanggakan orang tuanya, sekaligus menjadi orang pertama di suku Atea yang bisa meraih gelar sarjana, seperti itu ya. Nah, itu yang bisa Ibu jelaskan ya anak-anak. Mungkin lebih lanjutnya kalian akan berdiskusi dengan teman-teman di kelompok ya, supaya kalian bisa lebih mendalami, bisa lebih memahami apa saja contoh dan realisasi dari faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial ini. Itu ya. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke diskusi, Ibu mau memberikan kesempatan kepada kalian. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya, Ibu berikan kesempatan bertanya. Silahkan. Saya, Bu. Bertanya? Ya, Gilang, silahkan. Apakah semua orang yang berpendidikan tinggi pasti bisa sukses? Oke, pertanyaan dari Gilang. Apakah semua orang yang berpendidikan tinggi itu semuanya bisa sukses? Nah, ada yang bisa menjawab? Ya, Bu. Iya, silahkan Kafka. Belum tentu, karena keberhasilan itu bukan hanya ditentukan dari pendidikan, tapi juga perilaku dan keterampilan. Oke, belum tentu ya, betul ya. Kenapa belum tentu? Nah, sudah dijelaskan dan sudah Ibu tayangkan video tadi ya, bahwa keberhasilan itu bukan hanya pendidikan semata yang dilihat, tapi bagaimana ketekunan, kerja keras, keterampilan seseorang, itu yang membuatnya bisa menjadi lebih sukses dan lebih maju. Seperti itu ya. Oke, bagus sekali pertanyaan dan jawabannya. Kemudian ada lagi yang bertanya? Ada yang punya pertanyaan? Silahkan. Bu. Iya? Saya, Bu. Iya, silahkan. Siapa ini? Anita? Bu, saya ingin bertanya bagaimana mobilitas sosial pada masa penjajahan? Bagaimana mobilitas sosial pada masa penjajahan? Oke, pertanyaan dari Anita. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Iya, Safitri. Silahkan jawab, Safitri, pertanyaan temannya. Baik, pada masa penjajahan rakyat Indonesia yang kurang bisa melakukan mobilitas sosial karena terbatasnya pendidikan rakyat Indonesia. Ya, kalau pada masa penjajahan ya, mobilitas sosial ini kurang berjalan dengan baik. Kenapa? Karena pada masa penjajahan kita rakyat Indonesia itu dikelompokkan melalui kasta-kasta dan kelas-kelas tertentu, sehingga untuk melakukan mobilitas sosial itu kita tidak bisa karena sudah dibentuk kelas-kelas dan kasta tertentu. Itu ya, bagus sekali pertanyaan dan jawabannya. Ada lagi yang mengajukan pertanyaan? Silahkan. Ya, silahkan. Mengapa kemiskinan dapat menghambat mobilitas seseorang? Mengapa kemiskinan dapat menghambat mobilitas seseorang? Oke, terima kasih Ayu. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ayu? Silahkan, siapa yang bisa jawab pertanyaan Ayu? Bu, saya Bu.
Oke, ya, Anita lagi. Silahkan dijawab. Karena kemiskinan dapat membatasi pendidikan seseorang sehingga tidak bisa melakukan mobilitas, Bu. Iya, karena kemiskinan dapat membatasi pendidikan seseorang ya, sehingga tidak bisa melakukan mobilitas. Betul ya? Karena sesuai dengan yang Ibu jelaskan dan sudah ada di video tadi ya. Jadi kemiskinan ini biasanya akan menghambat seseorang untuk melakukan mobilitas, terutama dalam hal pendidikan ya, dan fasilitas-fasilitas lain. Tidak kalah juga ya dalam segi kesehatan tentunya ya, karena biasanya untuk masyarakat yang masih berada dalam garis kemiskinan ini biasanya akan sulit sekali mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak seperti itu. Baik, masih ada yang bertanya? Saya, Bu. Ya, Nisa, silakan Nisa. Apakah masih ada diskriminasi yang terjadi di sekitar kita sehingga menghambat mobilitas sosial? Ya, apakah masih ada diskriminasi yang terjadi di sekitar kita yang menghambat mobilitas sosial? Ya, bagus Nisa. Siapa yang bisa jawab pertanyaan Nisa? Saya, Bu. Ya, Sari, silakan. Ya, masih ada dan banyak terjadi. Contohnya pembulian yang sering terjadi di kalangan siswa. Iya, tepat sekali ya. Jadi kalau ditanyakan masih ada tidak diskriminasi di sekitar kita? Jawabannya masih ada. Dan mungkin pernah kalian lakukan ya. Biasanya kalau di kelas, di sekolah, ini kan sering ada pembulian kan? Nah, misalnya kalian melihat dari apa ya, suku atau ras ya. Jadi ada pembulian atau diskriminasi. Sebenarnya itu tidak boleh terjadi ya anak-anak, karena kita sebagai warga negara Indonesia itu adalah satu. Perbedaan ras, ya, suku, dan agama itu bukan menjadi penghalang, tapi justru menjadi pemersatu bagi bangsa Indonesia. Itu ya. Bagus sekali pertanyaannya, sudah banyak yang bertanya ya, sudah aktif semua, dan yang menjawab juga sudah bagus semua ya. Ibu berharap pembelajaran berikutnya juga kalian seperti ini, sudah aktif ya, dan bisa menjawab pertanyaan temannya dengan baik. Nah, untuk selanjutnya ya, Ibu akan minta kalian berdiskusi dan Ibu akan memberikan LKPD, lembar kerjanya melalui WA Group ya. Ibu beri waktu 10 menit ya, setelah itu kalian berdiskusi dan silahkan membacakan hasil diskusinya. Silahkan lihat WA Groupnya ya, Ibu akan mengirimkan tugas dan silahkan berdiskusi ya. 10 menit kemudian Ibu akan minta kalian membacakan hasil diskusi kalian. Oke, baik, sudah selesai diskusinya? Oke, sekarang Ibu minta dari kelompok 1, silahkan baca hasil diskusinya. Untuk nomor 1 saja ya, jadi kelompok 1 menjawab nomor 1, silahkan. Siapa Saya yang dari bisa kelompok menjawab? 1. Ya, Ayu, silahkan. Saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami untuk pertanyaan nomor 1. Menurut kami dari cerita inspirasi yang sudah kami baca dari buku paket, bahwa keberhasilan seseorang tidak dilihat dari fisiknya. Semua orang bisa berhasil jika ada kemauan dan kerja keras. Terima kasih. Ya, terima kasih Ayu. Jadi menurut Ayu ya, berdasarkan cerita yang kalian baca di buku paket, bahwa keberhasilan, kesuksesan seseorang itu tidak dilihat dari fisiknya ya. Karena orang yang cacat, yang awalnya hanya dari pemungut bola, akhirnya dia bisa menjadi sukses ya, bisa menjadi pengusaha. Walaupun mempunyai keterbatasan fisik ya, tapi dia bisa menjadi orang yang sukses, bisa menjadi orang yang terkenal. Seperti itu. Jadi kita harus mencontoh ya, menjadikan itu sebuah inspirasi bagi kehidupan kita. Baik, kelompok 2 silahkan untuk jawaban nomor 2. Siapa dari kelompok 2? Ya, Reza, Bu. silahkan. Saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok 2 untuk pertanyaan nomor 2. Contoh dari kemiskinan adalah seseorang anak dari keluarga tidak mampu, tidak bisa melanjutkan pendidikan. Contoh dari diskriminasi adalah adanya diskriminasi berdasarkan ras, suku, atau agama yang menyebabkan seseorang tidak bisa melakukan mobilitas sosial. Oke, tepat sekali ya. Terima kasih Reza. Jadi ya berdasarkan
hasil diskusi dari kelompok 2, mereka menjawab bahwa contoh dari kemiskinan tadi adalah tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak, ya, sehingga tidak bisa melakukan mobilitas sosial. Dan contoh dari diskriminasi ini misalnya adanya pembedaan dan istilahnya diasingkan karena mempunyai perbedaan tersendiri, sehingga seorang tadi akan sulit melakukan mobilitas sosial seperti itu. Nah, sudah cukup bagus ya anak-anak, hasil diskusinya juga sudah bagus ya. Kemudian pertanyaan yang diajukan juga sudah bagus sekali. Dan jawabannya juga sudah sangat baik ya. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan hasil dari pelajaran dan diskusi kita pada hari ini? Silahkan. Saya, Bu. Silahkan. Oke, jadi dari materi yang sudah disampaikan dan diskusi dari teman-teman yang lain, dapat disimpulkan bahwa faktor mobilitas dibagi menjadi 2, yaitu pertama ada faktor mobilitas pendorong mobilitas, terus yang kedua ada faktor penghambat mobilitas. Faktor pendorong mobilitas dibagi lagi menjadi beberapa faktor, ada faktor struktural, individual, sosial, ekonomi, politik, dan kemudahan pendidikan. Sedangkan faktor penghambat mobilitas dibagi menjadi 2 lagi, yaitu faktor kemiskinan dan diskriminasi. Sekian, Bu. Oke, terima kasih Rima. Kesimpulannya sudah bagus ya. Jadi Ibu ulangi, pada hari ini ya, yang dapat kita simpulkan adalah dalam mobilitas sosial itu ada faktor pendorong dan ada faktor penghambat. Nah, faktor pendorong sendiri ada 6 ya, seperti yang sudah disebutkan oleh teman kalian, bahwa yang pertama ada faktor struktural, yang kedua faktor individu, faktor sosial, ya, faktor politik, dan faktor kemudahan dalam faktor ekonomi dan faktor kemudahan dalam pendidikan. Ya, jadi ada 6. Sedangkan untuk faktor penghambatnya itu ada 2. Yang pertama tadi kemiskinan, yang kedua adalah diskriminasi. Dan contoh dari masing-masing faktor tadi sudah kita lihat pada video, ya, sudah kalian diskusikan juga. Dan hasilnya sudah sangat baik ya, kalian sudah bisa mempelajari materi ini dengan baik. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran pada hari ini ya, Ibu rasa cukup sampai sekian ya. Kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan submateri yang berbeda. Dan Ibu ingatkan kembali untuk mengerjakan tugas individunya ya. Jadi nanti akan Ibu kirimkan melalui WA group, dan kalian bisa mengerjakannya secara individu. Untuk hasilnya, kalian boleh mengerjakan di kertas lembar, kemudian diantarkan ke sekolah, atau bisa juga hasil pekerjaannya difoto, kemudian dikirim melalui WA. Ya. Nah, anak-anak, sebelum menutup pelajaran pada hari ini, ya, ada baiknya kita berdoa dulu agar bisa mendapatkan manfaat dari pelajaran yang sudah kita pelajari pada hari ini. Silahkan, Eri, pimpin doanya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan percayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Eri sudah memimpin doa untuk ini ya, penutup kita pada hari ini. Ibu ingatkan kembali ya, tetap semangat walaupun belajar dari rumah, dan kita selalu berharap dan berdoa semoga pandemi ini segera berlalu ya. Dan kalian harus mematuhi protokol kesehatan ya. Apa itu protokol kesehatan? Ada 3 kan, 3M. Yang pertama menggunakan masker ketika berpergian. Yang kedua mencuci tangan dengan sabun. Ya. Dan yang ketiga menghindari kerumunan serta menjaga jarak ya. Baik anak-anak, hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih kalian sudah meluangkan waktu kalian untuk bergabung pada pembelajaran pada hari ini. Semoga teman-teman lain yang belum bisa bergabung pada Zoom kita kali ini ya, pada pertemuan berikutnya bisa bergabung bersama kita. Terima kasih. Ucapkan selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.